Kata teman kita nggak kedengaran suara bapak-bapak karena jauh mikrofon. Ini kita coba aja. Kalau nggak berhasil, oke. Bisa terlihat nih. Nah, bisa juga lihat di modul masing-masing di halaman berapa tadi? 23. Halaman 23. Apa keterangannya? Coba kita lihat intisarinya apa sih yang menjadi pesan yang harus dibuat, kemudian apa hubungannya dengan daftar nilai ini ya? Ya enggak? Sudah kita pikir daftar nilai. Nah, sedikit. Apa bro? Masih ada screenshot berikutnya. Gimana nih? Ya. Pada bagian ini disajikan hasil penelitian. Ini biasa saja ya lah. Sesuai dengan tujuan penelitian. Ingat rumusannya tujuan penelitian itu apa? Rumusnya adalah tujuan penelitian itu harus berkaitan dengan rumusan masalah. Nah, maka di saat kita menarasikan tujuan penelitian harus berdasarkan rumusan. Jika ada yang menambahkan hal yang lain, contoh pada tujuan itu untuk memenuhi tugas mata kuliah. Nah, itu relevan untuk diletakkan atau ditulis di dalam manfaat perbaikan, bukan tujuan. Oke? Nah, baik dalam substansi, jumlah maupun urutan penyajian. Jadi maksudnya gimana nih Pak? Jadi kenapa dia menyebutkan ada urutan penyajian, ada substansi, ada jumlahnya maupun urutan. Nah, kalau kita merunut, ya, jika seandainya ada teman-teman yang menulis rumusan masalah itu 2, ya kan? Maka pada bagian pelaksanaan siklus itu nanti harus ada tergambarkan dari 2 rumusan masalah itu. Kalau nggak ada Pak, nah, gimana mau ada kesimpulan nanti? Jadi mulai dari pelaksanaan siklus sampai kepada pembahasannya. Nah, itu nanti akan berakhir di dalam kesimpulan. Rumusan masalah itu 2, tujuannya 2, hasil penelitiannya nanti, kalau di bab 3 pasti 2 juga kan, langkah-langkah PTK-nya, ya kan, spesifiknya. Nah, maka di saat hasil dan pembahasan itu, di hasilnya itu ada 2, sesuai dengan apa yang diukur, atau masalah apa yang mau dipecahkan, kemudian, atau masalah apa yang mau diperbaiki ya, kemudian pembahasannya juga 2. Jika rumusan masalahnya ada 2, sampai kepada kesimpulan juga 2. Jika berbeda, pasti ada yang keliru. Paham tuh maksudnya? Apa contoh spesifiknya Pak? Kan pada akhirnya kan itu tuh, yang menjadi substansi yang ada di dalam bab 4. Nah, bab tadi dikatakan baik secara substansi, jumlah maupun urutan penyajian. Kalau urutan penyajian menyebutkan misalnya di sini pelaksanaan siklus, di sini ada penjelasannya. Menjelaskan apa nih? Tentang skenario perbaikan yang apa kok Bapak? Nggak nampak Bapak ya? Ayo. Yang dibuatnya hari pertama siklus 1 dan hari terakhir siklus 2. Ya kan? Nah, itu dijelaskan bagaimana pelaksanaan siklus itu. Kalau yang ini kemarin, yang Bapak jelaskan di bab 3, itu di dalam perencanaan. Ingat ya, kepalanya pelaksanaan perbaikan. Yang ini hasil perbaikan. Nah, hasil perbaikan itu di dalam pelaksanaan siklus itu apa yang didapatkan? Contoh,
Meneliti tentang apa? Apa yang mau ditingkatkan? Hasil belajar. Maka nanti dicantumkan hasil belajar pretest. Ya, kalau untuk bagian yang A pelaksanaan siklus, ada pretestnya, ada post test siklus 1. Ya, prasiklus sama pasca siklus. Nah, ini harus dibuat. Nah, begitu juga dengan yang terkait dengan pakai apa? Pendekatannya media. Meningkatkan hasil belajar pakai menghafal dengan ngapalnya. Masalah ada teorinya enggak salah. Nah, maka dari itu tentunya masing-masing siklus itu dengan pendekatan yang dilakukan tadi, ya kan? Tentu kan ada hasilnya nih. Ingat ya, ini hasil. Ini pelaksanaan perbaikan. Nah, kalau cerita hasil saja. Bagaimana hasil itu? Adanya hasil itu seperti apa? Maka di sini disebutkan menjelaskan tentang skenario perbaikan yang dibuatnya. Hari pertama, hari kedua. Siklus pertama sama siklus kedua. Jadi dia per siklus ini skenario-nya. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan siklus ini, di dalam hasil dan pembahasan itu juga menjelaskan pelaksanaan simulasi perbaikan pembelajaran yang dilakukannya berdasarkan RTP perbaikan. Nah, jadi dia itu menceritakan bagaimana dengan misalnya antara siklus 1 dengan siklus 2. Hasil itu seperti apa? Nah, di situ memiliki kesempatan kepada kita untuk memberikan perbedaan antara hasil siklus 1 dengan hasil siklus 2. Ada contohnya? Siapa yang sudah nulis? Sudah? Sudah dikirim ke internet enggak? Biar kita buka filenya. Coba kita lihat. Punya ibunya Zubaidah 403. Zubaidah. Udah ada nama Bu Zubaidah sini. Mana nama ibu? Diturnetin. Aduh, gimana mau dikasih masukan? Waduh. Ini ya? Di sini kan 3.1 kan? 3.2 final. Nah, ada. Yang satunya lagi ya? Oh, di lokasi sebelah ya? Ini kan? Yang 4 nih. PKB. Oke, coba lihat dan perhatikan. Permintaannya adalah jelaskan tentang skenario perbaikan. Skenario itu kalau namanya skenario perbaikan, apa yang diperbaiki ya? Maka ceritanya itu pasti di awal dari awal masalah. Ya, prasiklusnya. Nah, prasiklus, kemudian kita melakukan pretest, ya kan? Nah, kan cerita skenario-nya. Skenario.
Hmm? Nah, setelah itu baru dilakukan siklus 1. Siklus 1 itu kalau dia itu hasil belajar, setelah itu apalagi hasilnya? Ya kan? Melalui beberapa tindakan. Tindakan itu berdasarkan OJP perbaikan. Nah, maka dua ini menjadi satu menyatu bisa penjelasannya. Maksudnya kalau di sini tadi skenario, di dalam skenario itu kita menjelaskan RPP perbaikannya. Ini kan ini deh. Ini kan menjelaskan pelaksanaan simulasi perbaikan pembelajaran yang dilakukannya ya RPP perbaikan. RPP perbaikan itu kan ada dua. Nah, ada siklus 1, ada siklus. Nah, maka jadi bisa dijelaskan misalnya gimana ya? Pertama kita melihat kondisi awal. Yang namanya hasil belajar yang rendah kemarin itu seperti apa yang kita maksud. Ya kan? Nah, misal informasi yang kita terima, contoh berapa orang dari sekian orang itu nilainya tidak memenuhi KKM. Itu diantaranya kan. Nah, setelah itu karena kita mau mengukurnya secara pada materi tertentu lebih spesifik, maka ada pretest. Ya kan? Dari pretest itu maka di dalam pelaksanaan siklus kita menggunakan RPP perbaikan. Ya kan? Menggunakan RPP perbaikan, kemudian dites lagi kan? Dites. Nah, ada hasil tesnya. Nah, kemudian nanti pada hasil itu juga kita membandingkan hasil pretest dengan siklus 1. Nah, kemudian kita ceritakan kelanjutan dari itu, baik dari sisi observasinya maupun refleksi yang kita lakukan. Jadi skenario itu yang dijelaskan urutannya seperti apa pelaksanaan. Ditulis. Nah, kalau hasil saja kayak gini nih. Ini Bapak. Kalau hasil saja, coba lihat nih. Ini memang babnya bab hasil dan pembahasan. Nah, kalau hasil saja, di sini tidak nampak skenarionya. Ya. Nah, kalau dia itu pada bagian yang ini tidak ada skenarionya, cuma hasilnya saja, maka nilainya separuh. Separuh itu dari apa, Pak? Nih, di sini ada, kalau yang ini kan terkait dengan skenario perbaikan. Nah, maka nanti kalau cuma hasil saja dapatnya 5. Nah, karena ini misalnya tidak berdasarkan atau tidak ada penjelasannya tentang simulasi yang mana siklus 1 berdasarkan RPP siklus 1, mana yang siklus 2. Nah, ini jadi 0. Ingat tuh, jika hanya menampilkan hasil. Kalau kita lihat yang laporan Ibu Zubaidah seperti ini kan. Daftar nilai siswa kelas siklus 1. Ini kan siklus 1 nih, nilai sebelum perbaikan. Ini kan perbandingannya ya. Nih. Kemudian dilanjutkan lagi rekapitulasi data penilaian perolehan nilai siswa siklus 1. Nah, dari yang ini ada nggak skenarionya? Nggak ada kan? Nah, berarti nilai skenario nggak ada. Dijelaskan saja. Iya. Saran Bapak nih. Ini saran Bapak nih. Skenario itu supaya lebih jelas dia. Dia kan ada prasiklus. Ya kan? Sebaiknya ditulis skenario prasiklusnya apa. Iya. Sudah itu siklus 1. Siklus 1 itu kan mulai kita melakukan pretest,
sudah apa bukan mulai dari pretest, mulai dari kita membuat RPP perbaikan pembelajaran siklus 1. Nah, dari yang itu kan waktu kita melaksanakan baru masuk pretest kan. Nah, pretest itu nanti kita sebutkan skenario bagaimana pelaksanaan siklus 1 itu kita lakukan. Ya kan? Dijelaskan saja. Seperti yang kita lakukan itu. Kan menceritakan itu. Yang menceritakan skenario seperti apa, jalan ceritanya siklus 1 itu apa gitu kan. Nah, di dalam pelaksanaan siklus ini dilakukan pengamatan oleh supervisor 2. Tulis nama. Supaya lengkap. Ya, betul kan, nama skenario. Sama dengan skenario film itu kan yang menulis cerita itu dari awal sampai akhir. Dia ketemu siapa, singgah dengan siapa, ngapa itu terjadi, apa ekspresi emosinya, itu gitu. Nama juga skenario. Paham tuh? Nah, maka dari itu jika ya seperti ini nilainya kemungkinan yang bagian yang ini cuma dapatnya 5. Yang ini jadi 0. Jadi nilai 20 tuh dapatnya 5. Mau dapat 20 apa 5? Pasti jawabannya 20. Jangan lakukan 5 saja. Oke. Nah, coba lihat nih. Kalau skenario perbaikan, ya, perbaikan itu, ini kan apa saja bentuk-bentuk perbaikan yang dilakukan mulai dari siklus 1 sampai siklus 2. Nah, kalau yang diminta di sini, ini kan Bapak sebutkan tadi, bisa itu dipisahkan, tapi bisa disatukan. Kalau ini tidak menganjurkan apa nih? Kalau menurut Bapak tidak perlu menganjurkan dia ini terpisah. Kenapa? Di dalam kita menulis skenario itu juga kita menjelaskan pelaksanaan simulasinya. Jadi bingung menarasikannya kan? Nah, maka tidak pula dipisahkan. Yang bisa itu cuma A, B. Karena skenario itu ya tentu di skenario itu kan langsung harus kita menjelaskan tentang RPP perbaikan. Rancangan perbaikan pembelajaran siklus 1 dan 2 gitu kan. Nah, maka di dalam dia itu adanya di dalam skenario. Artinya apa? Seorang korektor seperti Bapak ngoreksi punya kita atau Bapak ngoreksi punya mahasiswa lain, tutornya lain. Nah, ada nggak sampai kepada rancangan perbaikan pembelajaran baik itu siklus 1 maupun siklus 2? Ya kan, mengerti? You understand? Ada pertanyaan? Bagian yang A ini? Boleh? Ya, dibuat kode aja. Jadi pertanyaan tadi Majan. Oh, Ririn. Jadi otomatis sorry. Catat ya yang apa bertanya, yang menyampaikan pendapat. Bapak lupa terus nih. Bapak nggak sempat salin lagi ya. Aku mau catat. Tolong catat ya. Ya maksudnya dari tadi itu catat. Kamu aja nyatat nih, jadinya. Oke loh. Nah, kalau yang berkaitan dengan apa ini, pembahasan dan setiap siklus ini, hasilnya itu bisa dibandingkan di apa lagi ya? Nah, bentar dulu. Tidak buka punyanya dulu. Apa? You know buka.
buka tugasnya punya Pak Gigi Golda. Ya udah oke. Mau dibukai tugasnya. Nah, itu. Nah, yang ini kan menjelaskan temuan dan pelaksanaan simulasi yang dilakukan berupa ya kelebihan dan kelemahan. Nah, di dalam bagian yang ini juga itu kan di dalam apa ini? Di dalam modul kita tadi. Ya. Nah, yang ini kan? Yang ini kan bisa dikaitkan dengan teori dan konsep prinsip yang dikemukakan pada para ahli hasil penelitian disajikan yang ada di dalam bab 2. Nah, apa diantaranya? Nah, misal contoh kita menggunakan contohnya pakai apa tadi? Si siapa? Kalau Widya apa? Kalau Majang apa? Pendekatannya. Widya apa? Widya apa? Branner. Ya, nah itu nanti bagaimana pelaksanaan yang ada di dalam siklus 1 dengan yang ada di dalam teori itu, membandingkan mana yang efektif, tidak efektif, atau apa kayak namanya, di mana letak kelebihan sudah terlaksana, di mana kelemahannya, disitulah kita membahas. Nah itu berada pada bagian yang kedua yang ada di sini, pembahasan dari setiap siklus. Di sini disebut dengan pembahasan hasil penelitian perbaikan pembelajaran. Oke? Jelas? Yang lain? Jangan nunggu konsultan saja. Kok nunggu konsultan? Ini ada, karena ada tempat konsultasi. Nah, konsultan itu ada tempat konsultasi. Konsultasi penyelesaian tugas. Gak tahu. Yang jalannya biasa kejadian itu yang jarang bertanya, yang nggak tahu mau ditanyakan apa, buatnya apa, hanya lihat saja. Nah, berdasarkan hasil penelitian terbukti kan? Nah, ya bisa, ya bisa. Jadi katanya konsep dari awal itu kan bahwa pendekatan itu mampu meningkatkan sebuah kompetensi pemahaman atau pakai namanya. So, mati ya. Ini siapa yang nyoloki sudah berapa minggu nih nggak gendeng-gendeng? Kalau tanya, Pak, siapa yang goyangnya sehingga dia itu tercabut, Pak? Hanya siapa yang goyangnya? Ini yang saya Oke? Kurang kencang makannya, saya mati. Makan. Ada.
Oke. Nah, sampai di sini gimana? Bapak dan Ibu? Cukup jelas? Ya. Kendala-kendala di dalam pelaksanaan di siklus 1, siklus 2 gitu kan. Tapi kalau kendala itu banyak di apa, di skenario. Skenario ya. Skenario. Ya. Kalau yang bagian yang kedua ini, pembahasan ini kan dari konsepnya itu kan dijelaskan nih. Disajikan ya, kajian guru terhadap hasil penelitian perbaikan yang diperoleh. Kemudian pembahasan dapat dilakukan untuk menginginkan hasil penelitian perbaikan yang diperoleh dengan teori yang dikemukakan para ahli. Nah, cuman di sini bisa juga dalam bentuk apa nih, kelebihan dan kelemahannya, kelebihan dan kekurangannya. Di sini ya kelebihan kekurangannya. Oh, di atas tuh, di A ini. Tapi kalau di modul ya di atas, di bagian A, tapi kalau di B. Ini apa nih? Menjelaskan pelaksanaan simulasi. Ini ya? Oh, ikut saja apa ini? Apa lapor yang di modul itu tugas tutor yang tukang nyarinya. Nah, cara nyarinya kan kayak ini. Misal contoh ini laporannya Ibu Zubai tadi kan, misalnya kelemahan itu kan. Nah, ini dia. Ini adanya di bab berapa nih, gitu kan? Oh, bukan ini yang dimaksud. Atau misalnya kata kuncinya lemah. Lemah kan? Oh, cuma ada satu kata lemah di sini. Kurang. Jadi kata kunci selain lemah itu kurang. Kekurangan di, coba lihat di bagian akhir. Ini kan? Apa? Bapak tidak mungkin membaca seluruh laporan kita. Kalau Bapak bacanya ada 30 lah kita. Kurang dikit ya? Ada 30 orang nggak? Nah, 27 itu kalau laporan saja 50, berapa tuh halamannya? Ya. Anggap saja 50. Ya. Nah, berapa tuh jadinya? 27 bagi 2? 13 kan? Ya kan? Nah, berarti 1300 halaman yang harus Bapak baca. Kapan Bapak selesainya? Nah, tentu harus pakai trik. Yang mana saja yang menjadi tuntutan koreksi. Ini kan di fine aja nih. Ya. Sama dengan menulis tesis dan disertasi. Oh, nanti kosongkan aja tanggalnya. Nanti Pak Nuzli yang nyariin. Jadi kan seharusnya kan di sekitar bab 4 nih kan. Nah, rupanya ada kekurangan, kurang saja kata kurang di sini kan. Tapi menunjukkan bukan kelemahan, tapi menunjukkan kurangnya hasil belajar. Ya kan? Berarti pada bagian yang ini ada yang belum dijelaskan. Ya kan? Ini kan? Nah, itu. Nah, itu Bu Zubaidah.
di dalam laporan Zubaida pada bagian ini belum menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan setiap siklus. Jadi itu harus per siklus, Pak. Ya lah, skenario nya per siklus lah. Berarti kelebihan dan kekurangannya Pak. Itu Pak. Ya. Ya, di pembahasan. Di pembahasan deskripsi hasil penelitian, perbaikan dan pembelajaran ini. Oke, itu. Begitu juga dengan kelebihan kan? Kelemahan, kelebihan ya. Lebih. Mana nih? Kurang lebih, tidak masuk. Lebih meningkat. Nah, ini ada juga pernyataan. Maka dengan menggunakan metode meaningful learning dengan teknik permainan bingo, hasil belajar siswa lebih meningkat. Itu menunjukkan kelebihan kan? Nah, tentu nanti substansinya apakah dia mencerminkan pada siklus tertentu. Nah, saran Bapak dijelaskan setiap siklus apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan. Sebenarnya itu ada di dalam refleksi. Iya. Ada di dalam refleksi. Ya. Usah, dia kalau refleksi dikasihkan skenario nya saja. Kalau masalah apa hasil refleksinya itu adanya di bab 3. Ya, kan di bab 3 itu kan ada secara khusus nih. Yang ini kan, ini kan ada secara khusus nih, deskripsi per siklus. Jadi nah, kalau di saat kita itu menjelaskan pelaksanaan siklus terkait dengan poin yang ini tadi, ini kan kelebihan dan kelemahannya, inilah yang bahagian dari refleksi yang harus kita narasikan di dalam bab 4. Cepat, Maya. Cepat, bantu Pak. Ya, gimana? Kalau penelitian anak belajar itu ada nilai diri Pak yang akan sedikit. Ya, signifikan. Signifikan itu dimasukkan juga. Boleh, boleh. Kalau enggak gimana? Kalau enggak berarti tidak mengikut tidak mengikuti rancangan perbaikan pembelajaran ya. Masalahnya Pak, ada sebagian anak yang suka lupa nulis nama karena kemarin itu waktu itu sedikit Pak, aku lagi jadinya mereka tuh pengen lupa. Berapa banyak yang tidak bernama? Nah, cari dalam daftar itu nama siapa yang belum masukkan nama. Wah, dikira-kira yang jelasnya kan dari 4 orang itu. Kan yang udah Zubaida tahu tuh. Selesai loh. Mis. Nah, itulah salah satunya itu. Itulah tingkat errornya penelitiannya kan seperti itu kan. Itu namanya masuk gagal siklus siklus macet. Sebenarnya itu error, siklus error ya. Nah, ya.
kalau misalnya dijelaskan rata-rata nilai sendirinya aja seperti itu. Boleh. Soalnya kan tadi nama-nama tuh nggak tahu. Jadi caranya kan dari sekian respon jumlah siswa hasil penilaian kita sikap diri ya penilaian diri sendiri memiliki rata-rata sekian ya. Nggak usah pernah Kadang untuk narasi memang tidak ada di sana kecuali yang pasti belajar. Dia kan ada hadir. Udah ada apa baru ya? Kalau baru itu ambil konter kalau langsung. Ini Pak. Nah, ya. Ini yang video kemarin tuh anak-anak dari lapangan itu Pak. Jadi setelah ditengok di HP itu Pak, kopikan kan. Cuma 5 menit adanya di situ Pak. Yang lebihnya tak tahu kemana. Sudah hilang dua cinta. Itu biasanya memorinya pasti mau pinjam HP ya kan anak-anak dikirim gimana kasih nilai yang hari? Dikirim ke wilayah. Jadi kalau seperti itu kejadiannya, ya tinggal cuma 5 menit, kan ngapain lagi? Ya 5 menit lah yang di. Tapi observasinya ada kan, buat supervisor luar. Yang menjadi kendala itu paling-paling Pak Nazri nanti mau supervisi sebagai supervisor 1, siapa ya cuma 5 menit ya. Nah, paling-paling nyontek dikit ke supervisor 2 lah. Ya, kejadian. Nah, pas yang terakhir pakai HP lainnya. Ya, aku kirim. Memorinya belum diupdate. Memang karena ini yang terakhir jadi ya, itu Bapak lebih bersyukur ya. Daripada misalnya Bapak Ibu ngirim cuma 3 foto, Bapak apa yang mau Bapak checklist? Pasti dia itu tidak real kan. Tapi kalau ada bagian kayak gitu, akan sedikit kan cek mempunyai supervisor gitu. Kebelotan ya. Oke, apa? Oke, ada lagi? Yang ini tadi jelas ya? Bab 4 kan? Jelas. Kesimpulan jelas? Ini contoh. Coba salah satu menyebutkan rumusan masalahnya. Ibu keep lah. Rumusan masalah pertama apa, Bu? Yang ada apa bukan rumusan yang saya permasalahkan ini. ya. Jadi menurut bagaimana supaya untuk dia selesai. Yang ada di dalam ini ya tadi ya. Laporannya kan? Ibu Zubaidah ini sudah pernah Bapak review belum? Koreksi belum ya? Pandasa bunyinya lain. Lain rasanya. Coba Bapak balik dulu ke pangkal. Oke.
sip. Wah, luar biasa ini. Banyak nih. Coba lihat. Apakah metode meaningful learning dengan teknik bermain bingo dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Apa yang ini? Tidak. Ini apa? Kalau kita lihat dan perhatikan dengan cermat, rumusan masalah ini kurang mencerminkan karakteristik PPK. Kan? Nah itu menyatakan masalah maksudnya. Bukunya error. Nah, gitu. Jadi gimana ya? Apakah metode meaningful learning dapat meningkatkan hasil pelajaran matematika dalam studi ini? Nah, kalau dirubah dalam kalimat pernyataan, meningkatkan hasil belajar matematika dengan materi menyamakan penjurusan berbeda dengan menggunakan metode meaningful learning. Itu pernyataan. Ya. Nah, makanya itu harus menggunakan kata tanya. Karena tanda tanya itu untuk menunjukkan masalah tadi. Nah, karakteristiknya itu adalah lebih ditekankan kepada apa yang mau ditingkatkan. Itu rumusan. Nah, tentu untuk apa yang mau ditingkatkan, sebagaimana dikehendaki tim koreksi kan, nah akhirnya kan nilai juga nih. Nah, maka dari itu tentunya kita harus mengikuti itu saja. Ada kata tanya dan ada tanda tanya. Berarti apakah bisa dirubah menjadi bagaimana? Bisa saja. Bagaimana kan metode meaningful learning dengan teknik meningkatkan? Iya, kalau dia menggunakan bagaimana cara gitu kan, nah itu lebih identik. Tapi kalau apakah metode, kan jawabannya kan, nah kan itu dia. Kalau yang tidak, itu identik dengan menguji metode, bukan meningkatkan. Aku udah ada salah aja. Salah juga. Enggak, cuma satu kok. Dan satu kayak Pak. Terima kasih Pak. Tapi yang paling penting kita tahu perintahnya. Aduh, itu yang ketahuan Pak. Bapaknya di sini, yang di sana sih lagi apa yang benar bagaimana gitu kan masih gitu ya? Ya? Kata bapak kayak gitu. Iya, kan udah bapak itu kan udah bapak cek, terus udah bapak kirim yang perlu direvisi apa, dan itu masih bingung di rumusan masalah itu, apalagi yang masih bener itu gitu bapak. Ternyata begitu dia Itu ya. Bapak tidak kita coba pikir. Tapi kalau cek berikutnya sudah berada baru ini kan perlu proses. Pak, saya ini sebenarnya sih terus terang Pak yang jadi saya nyoba disuruh suami ada gitu kan, disuruh kan perlihatkan dengan bapak gitu kan. Saya sekarang juga masih bingung Pak, judulnya aku sudah terima aku belum gitu Pak. Jadi hasil ininya sudah di print juga sebagian gitu kan. Jadi minta tolong beliau Pak koreksi gimana kesalahan ini sudah di Ibu bisa kirim kan jujur bisa dikirim kan Kak. Kalau nanti dicek sama bapak itu masalahnya masih parah cek teknik. Dan itu saya perlihatkan yang sudah bisa diperbaiki gitu Pak. Iya. Udah Iya. Makanya dari awal tadi Kalau mau lihat bapak ini, ini
Bapak ulangi nih. Ya kan nanti kita tahu kesalahannya. Bapak itu sengaja menunggu dicek Turnitin baru Bapak memberikan catatan supaya kamu rajin ngeceknya. Jadi saya juga memang kalau rating saya jualan Pak. Jadi yang lanjut itu suami Pak. Jadi suami saya itu bingung juga cek ratingnya di mana. Dari sana saya langsung malah Pak, malah kasih. Ya ini rahasia perusahaan loh. Jadi anu itu Bu, cek Turnitin itu di grup ada Bapak tulis kan? Ada Pak, di deskripsinya pun. Ini deh nih. Nih isi saja data yang ini nih, link cek Turnitin nih kan. Nah, Pak kalau cekin punya kawan bisa gitu Pak? bisa. Saya kan Asal dengan statusnya konsultan. punya saya kan ya bisa. Jadi Ada kan kemarin Bapak apa? Kirim apa tuh? Mahasiswa itu tidak boleh jadi konsultan atau minta bantuan yang konsultan. Jadi kayak gini Bu, link yang tadi itu, ya Bu, lihat nih. Ayo. Jadi Bu Zakiah, hah? Bu Zakiah kan namanya? Iya. Betul lah nama Bu Zakiah. Jadi dari link ini tadi Bu, ya kan? Kita klik, nanti keluarnya kayak gini. Nah, Ibu masukkan emailnya, kemudian next, ya kan? Sudah itu nanti ini kan ada nama Ibu di sini nih, Zakiah nih dia. Nah, Ibu udah tahu kan nama Ibu ada di sini? Oh, tahu. Nah, cari NIM-nya nanti yang mana, ya kan? Sudah itu, ini dia semester 8. Nah, prodinya tulis. Sudah itu nomor HP, Pokjar. Nah, oke kan? Alamat kan? Ini misalnya contoh alamat. Nah, next itu kan? Nah, nanti baru jenis tugasnya apa, tugas mata kuliah, hasil penelitian, pilihlah. Judulnya apa, tulis judulnya Bu. Judulnya apa gitu kan? Sesuai nanti sini nih ya. Kemudian file Microsoft Word-nya yang ini. Nah, diambil tuh, masukkan di mana letaknya. Misalnya contoh di dalam komputer kan? Oh ini dia. Oke, open. Gitu kan? Halaman apa nih? Alamat rumah. Oh, alamat tadi alamat rumah Ibu Zubaidah. Nah, kegunaan ngecek itu apa gitu kan, tulis. Udah, berikutnya. Ya kan? Setelah itu kirim, selesai. Itu caranya. tapi kalau yang merah banyak merahnya Pak. Oh, biasalah dia merah merona tuh. Enggak apa-apa. Jadi seperti itu Bu. Jadi Ibu udah perlu ke Bangko, dari Jangkat tuh bisa Ibu cek. Asal ada aksennya. Ah, bagus sih nyari. Tinggalnya di Bangko, Pak Sinongga. Sedang ada. Oh iya dekat rumah berarti ya. Berarti berapa Bu? Dekat rumah Bos Ida kan? Ah, Ibu dekat rumah Ibu siapa? Hah? Oh, dekat rumah Pak Zubir ya? Yo. Oh iya. Ya kan. Nah, itu kan Pak Edi Wardani di dalam itu, Ra. Pak Edi Wardani. Pak Edi Wardani kan tutor di sini. Tahu Pak, nanti ya. Ah, ya. Nah, itu. Jadi kalau itu RT berapa? Itu 21 ya? 22? RT 19. Bapak RT 10. Jauh. Padahal dia tuh tetangga loh.
batas RT kami itu dekat ruko banyak. Ruko di ujung jalur tuh kan, itu RT 10 tuh. Nah, sebelah itu RT 19 lah. Iya. Bapak maunya lewat mana nih? Jadi kayak gitu caranya, Bu. Nah, kalau Ibu sudah mengirimkan itu, nanti dia masuk ke dalam database Pak Nuzli ini. Nah, di dalam contohnya punya siapa ya? Yang di kelas kita ini yang mana nih? Soptiada ya? Triana, bukan? Marisa, Sutradewi, bukan ya? Marisa, Rin, Nisa, punyaku juga ada tuh. Mana nih namanya nggak ada? Ini Widya misalkan. Nah, ini dia. Jadi yang Ibu kasih ini nanti dikasih catatan masing-masing bagian yang di dalam nih. Ini contoh catatan Ibu. Misalnya penulisan bab 1 masih salah. Misalnya orang bikin 1 Romawi dibikinnya 1 biasa. Sudah tuh nggak dijarak kan? Ya ada Widya. Iya. Mau saya lihat aja. Jadi catatan ini banyak nanti, Bu. Seperti ini buat catatan ini. Banyak kan? Iya, Pak, banyak banget. Mengajar juga. Itu persis. Ini sesuai dengan format penilaian. Iya, Pak. Kenapa kok sama? Ya kan dalam rangka mendorong mahasiswa Bapak ini dapat nilai bagus. Supaya nggak ragu. Hasil akhir penelitiannya yang diharapkan di terakhir itu berapa, Pak? Persennya? Kalau masalah persennya, ya mau tahu, Pak. jadi yang ini ya hasilnya kayak gini ya, bentuk hasilnya dikirim ke email, Bu. Jadi sudah Bapak cek kan, Pak Nuzli cek, nanti file cek Turnitinnya ini seperti ini contohnya. Ini punya Bu Widya nih. Ini kan. Nah, ini contoh Ibu Widya itu nulis babnya kok jadi angka 1. Ibu Era nih. Oh, Ibu Era. Oh, bukan Widya ya. Nah, ini filenya, tapi Bapak juga mengirim catatan. Catatannya dalam bentuk apa, Pak? Ini catatannya nih. Maksudnya Bapak catatannya itu gimana, Pak? Itu di Nanti Pak Nuzli kirim juga sepucuk surat. Ini sepucuk suratnya seperti ini. Nah, ini dia. Ini kan? Ini contohnya. Ini yang punya Ibu Hera tadi ya? Bu Hera tadi izin pulang duluan, Pak. Anaknya sakit. Sudah absen ya? Belum. Iya, Bapak tadi ngantar anaknya berobat gitu dan katanya. Belum kayaknya. Misalnya Widya, kalau Widya yang ini kan? Nih, yang dikirim ke Widya nih. Ini dia catatannya, banyak kan? Masuk ke email ya, Pak. Maksudnya ke email. Maka rugilah yang tidak cek Turnitin. Oke, ini dapat 2 lembar nih surat dari Pak Nuzli. Banyak ya, Pak? Iyalah. Iya. Nah, itu. Nanti malam lagi terakhir, Pak. Ya Allah, ya Rabbi. Mikirnya panjang terus. Enggak, Pak. Untuk bab-babnya tadi belum ada kejelasan juga loh, Pak. Lama mikir di bab 4 gitu, Pak. Apa yang mau ditulis ini, yang mana yang benar gitu kan? Oh, itu ya. Pas banget ternyata antriannya, Pak. Iya. Ini yang sudah ini per tanggal 9 ini pun belum selesai yang punya Agnia nih, yang di A1, 2A1. Ini belum selesai nih. Makanya ada catatan itu, jangan cek Turnitin jika belum perbaikan dengan baik, dengan teliti. Maksud Bapak itu jangan cepat masuk antrian tapi belum baik kirim lagi ya, kan merepotkan Bapak aja tuh. Karena Bapak cek tuh pasti dari pantas sampai ke ujung juga. Wah, balik jadinya. Nah, kalau rasanya kita sudah maksimal, kirim lah. Yang mana nih? Bentar, barunya nih, belum dimasukkan ke drive, Pak.
Jadi bagi teman-teman yang bermasalah HP-nya, minta tolong kawannya lain cek. Tapi titip emailnya tetap email yang ditulis itu email yang bersangkutan supaya nanti ngirimnya langsung. Boleh juga. Dia kalau email kita nggak bisa dibuka, ya itu email teman tuh lah. Ya. Pak, kan di setiap itu komen Bapak tuh pasti ada ditanya kan Pak kelompok dan karakteristik karena pasti tinggal semuanya kayak gitu. Nah, itu pertanyaan menarik. Iya. Oh, review gini lah. Tapi yang minta penilaian Bapak tuh Yang apanya yang adon-adon? Jadi ini contoh Bapak ngoreksi punya ini kok 1,5 Pak. Nah, mungkin dari beberapa poin ini ada yang tidak ada, ya kan? Sekarang Bapak mau menjelaskan tentang waktu dan yang ini ya? Iya. 2 inilah ya. Ya. Yang ini dan dapatnya nilai segini ini kebanyakan terjadi. Terus apa sebenarnya harus ditulis Pak? Kalau masalah waktu dan tema sudah Bapak jelaskan di yang lalu kan? Tulislah dulu kemarin. Bapak juga berharap di dalam buku itu ada tulis tema dan subtema. Ya, biasa tema ya. Tema materi pelajarannya. Jika tidak ada Pak, narasikan lebih lanjut sehingga nanti menjelaskan tema. Amin. Bagi yang judulnya tidak ditulis tema materi pelajarannya, maka setelah menulis judul penelitian, maka dilakukan dengan penjelasan tema materi pelajaran yang diberikan. Ulang lagi penjelasannya, Mas ekspresi yang Bapak berikan itu bagian dari ekspresi. Ada puisi yang membuat kamu itu ada lagi kan coba. Nah, jadi tema yang di sini itu pertama tema penelitian sebenarnya ini kayak gini ya. Yang di sini kan pelaksanaan perbaikan nih. Sudah itu apa informasi saja penelitian kan? Nah, temanya adalah tema penelitian. Judulnya Pak ya, berarti kita ini khawatir nih. Siapa tahu nanti untuk yang lainnya yang koreksi apa yang koreksi, takutnya nanti dia mengambil temanya itu bukan hanya tema penelitian, tapi karena penelitian yang sudah dikatakan, maka tulislah dua-duanya. yang apa terserah di Pak. Iya Pak, ya kan jadi Ya. Jadi judulnya ditulis, itu juga ditulis. Kalau di dalam judul belum ada menyebutkan materinya apa atau temanya apa, nanti dilanjutkan narasinya itu dengan tema. Oke. Gawat nih. Di bab 3 ini pertanyaan tadi menyebutkan kelompokan, menyebutkan kelompok dan karakteristik adalah tempatnya mengajar. Nah, apa yang diisi di Pak? Ini jangan-jangan ini banyak. Ini rata-rata Bapak itu yang Bapak ajarkan yang Bapak koreksi ini kalau ketinggalan. Karena mungkin dia tidak punya penjelasan yang lebih dalam. Kita lalu jangannya coba cek kan?
penjelasan tentang karakter. Ada. Ini contoh. Kayak punya kamu kemarin. Ya betul Kata yang salah, salah semua. Nah, coba lihat, ya. Apa yang berpotensi pada apa potensi yang bisa kita masukkan pada bagian ini? Nah, menyebutkan kelompok. Kelompok itu dan karakteristik ya. Menyebut kelompok itu yang terkait dengan berapa jumlah. Itu kan kelompok. Kalau misalnya 20 siswa gitu. Iya, 20 siswa. Secara kelompok pertama yang adalah siswa. Tapi itu udah di subjek Pak. Bapak, tapi itu udah ditulis di subjek. Hah? Iya Pak, punya aku juga ada ditulis di subjek. Yang berapa dulu? Dia ini kan. Ini kan subjek. Ini masuk bagian dari subjek kan? Tapi punya Bapak ngasih ke kritik aja kayak gitu. Suruh nulis, coba. Coba tengok Pak, punya tuh. Mungkin Bapak tuh nulisnya begini kan? Tapi sama Bapak nih tuh yang di komplain. Iya, ini ya Pak. Bapak jadi solo bersih-bersihan aja. Iya. Boleh. Tuh Bapak masih nyuruh kan menyebutkan kelompok dan karakteristik anak tempatnya mengajar. Kan udah bisa. Ini komen dari Bapak loh. Iya. Ini catatan beberapa nih. Ini kan memang Yang pertama, cek tulisan pertama atau kedua? iya, yang pertama yang kedua. Oh, yang pertama itu memang Bapak buatkan deskripsi semua. Iya. Kan Bapak sudah bilang, kalau cek pertama itu supaya kita untuk berpikir, Bapak nggak mau belajar langsung di apa catatannya kan ngomongin kalau apa? Ya enggak, maksudnya kan kok ya ini kan ada yang membingungkan ini dia harus definisikan mana. Nah, maka apa yang Bapak jelaskan dia lalu akan dibuat itu setelah ada itu kalau nanti ada tidak ada belum ada tidak jelas. Berarti ini kan cuma acuan kita untuk mengkasih aja. Iya. Berarti kalau yang belum ada ditambah, yang sudah ya sudah gitu, nggak usah diikutak-atik gitu. Pastikan. Saudara berikutnya baru kami kenapa dia itu kan adanya kenapa karena kalau cek pertama kemarin itu kita pernah fokus di dalam sama Papua, maka kita dalami yang itu lebih dulu. Kalau semuanya disoal itu Bapak tega ngasih kami di catatan kami. Jadi belum ada lalu mau lagi laporannya. Ini juga ada hampir. Ini loh sudah ada kalau masih komen kan kayak gitu Pak. Jadi itu bagian-bagian sesuai dengan kami. Nah, nanti pada saat berikutnya baru Bapak cek nyadanya seperti Bapak nyari ini. Oh ada, ini ada. Itu seperti yang Bapak cek punya siapa ya? Ada nggak di kelas kita nih yang sudah 2 kali atau lebih? Ada yang sudah dilakukan. Misalnya di sini ada yang nama di kelas kita nih, atau Bapak contohkan saja ya? Ini ada tak? Belum Bapak. Mana nih? Oh, bukan di sini. Ini punya ini bukan. Misalnya punya Anggun. Nah ini. Nanti ini Bapak buat catatan kayak gini. Nah ini ada. Bapak. Ini ada. Ini ada. Iya. Nanti ini belum ada nih. Itu kan? Ya. Jadi standarnya ada. Itu kan baru standarnya nih. Ini sudah cukup baik. Oh ada pasti muncul ada. Ya, berarti sudah cukup dia tuh.
Ini dia nih kan. Ini misalnya ini catatan secara umum nih, belum konsisten dan masih terdapat yang tidak ada sesuai dengan yang diteliti dan ada teori yang tidak relevan. Bisa juga catatan seperti ini. Jadi kalau seperti ini posisinya, itu catatan untuk seluruh bab 2. Nah, kalau yang bab 3 seperti ini dia, ini mencantumkan lokasi. Ini ada. Nanti berikutnya waktu setelah kita perbaiki tahap pertama itu baru nanti Bapak sebutkan ada atau tidak ada. Ini belum ada tidak ada. Ini dia catatan. Perbaiki dengan teliti. Itu di antara catatan. Oke? Paham kan maksud Bapak? Gus. Nah, terus kita kembali dengan pertanyaan siapa tadi? Yang nanya kelompok ini siapa tadi? Bisa, Pak. Oh ya. Bisa satu ya. Bisa. Bisa. Nah, satu tadi masalah jumlah, ya kan? Yang kedua masalah jenis waktu. Kelompok kan? Nah, berikutnya ada karakteristik kelompok dan karakteristik. Kalau tadi apa tadi itu? Kelompok, ini kelompoknya ya. Yang ketinggalan ya, tadi kedua ya kan menyebutkan kelompok tersebut menyebut karakteristik. Karakteristik itu apa? Kelompok tadi ya. Karakteristik ini ya, bisa dilihat dari segi budaya belajarnya. Contoh konkret, contoh buku berbeda di mana penelitiannya? Di Pulau Aro. Pulau Aro itu kebanyakan orang itu Melayu ya, ambil dusun. Orang dusun itu karakter secara umum belajarnya susah betul. Ya kan? Sudah itu lalai. Itu disebut sebagai karakteristik dari orang belajar. Termasuk juga karakteristik keberadaan tempat belajar. Itu yang utama masuk ya. Masuk. Tempat belajar juga di masuk bapak itu. Jadi saya Pak, saya kalau di desa itu Pak, kalau kita pakai bahasa Indonesia semua, tidak memperserap. Jadi ngajar gitu Pak, bahasa Indonesia campur Pak. Maka karakteristik yang belajar itu tidak mereka tidak mampu menyerap materi dan hanya menggunakan bahasa Indonesia. Kan di dalam kelasnya menunjukkan bahasa daerah, terutama hal-hal yang sulit dipahami. Maka Bapak cantumkan ini, dan ini sering ditinggalkan. Kita yang nulis sekarang ketinggalan kenapa? Karena kita belum melihat ya salah, tidak lengkap. Karena itu tidak lengkap juga. Itu Pak, kalau di Papua kajian pustaka itu kan ada membahas tentang karakteristik siswa. Nah itu bisa dimasukkan kan misalnya kalau di desa sebagai karakteristik siswa di Papua itu kan kalau karakteristik itu apa sih karakteristik itu? Ini kan ada Pak itunya. Itu kan kajiannya Pak. Itu kajiannya. Kalau yang ini tuh tentang karakteristik, kan? Saya kajiannya di apa dari tulis. Jadi dulu apa tadi? Kajian. Judulnya ini
Penerapan metode yang dilakukan teknik pengajian dulu meningkatkan hasil belajar matematika pada kelas 5. Ada beberapa karakteristik kan? Itu termasuk di dalam teori catatan Bapak. Buang teori yang Dibuang, Pak. Berarti itu kan yang termasuk di dalam kata kunci itu dah Pak? Iya, yang masuk kata kunci itu. Yang masuk kata kuncinya saja gitu kan? Yang masuk di dalam variabel. Pak, kalau di kajian misalkan saya itu pembelajaran matematika. Apa lah? Berarti masuk kan Pak? Masuk. Masih belajar. Dia harus semakin spesifik dulu. Masih belajar. Ya, Masuk. masuk. Kemudian metodenya ini kuliah nih. Ya. Masuk. Kemudian ada lagi permainan minggu dalam pelajaran matematika. Ya. Oke. Seharusnya disatukan atau sama dengan Meaningful tadi. iya, dia sebenarnya punya full mana gitu. Jadi kan satu aja Pak. Rasanya beda. Nah ini bulan minggu kan pasti kalau permainan minggu itu pendekatan Dia tidak terlihat full ini. berarti paragraf sekali ya. karakteristik itu yang buang Pak. Iya. Iya Pak. Nah, kalau itu karakteristik yang ada itu ada aja kan? Oh, 3. oke. Sip. Ada lagi? Di Bakindo kan ada sananya diagramnya. Nah itu kan ada rumus, dua itu tuh dibikin dengan keseluruhan daerah. Kalau di apa? Ya, Di Bangka itu sebenarnya satu sisi lihat dulu apa yang menjadi concern dengan peningkatan hasil belajar. Nah, hasil belajar ini maksud maka dari apa dari hasil atau video di bawah itu dijelaskan hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini itu terkait dengan hasil belajar kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Maka yang maksudkan boleh dibaca. Lalu nanti tidak bisa lakukannya apa? Kalau tidak mempunyai itu kan tiga aspek. ya. Sikap, Pengetahuan, kedua untuk sosial. Kemudian ada pengetahuan, ada keterampilan. Nah, disampaikan konstruksi teori tentang jiwa keluarga tentang hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian yang mananya, apakah semuanya atau sebagiannya? Iya. Nah, ingat ya, apa ya, jika ya seperti penjelasan Bapak di pelajaran terpadu itu, yang namanya sikap itu tidak ada dari usul, tapi merupakan efek dari keterampilan. Maka muncullah sikap. Nah, maka dari itu bisa saja kita membuat karena ini kan ada keterbatasan. Karena kalau sikapnya nanti ada beberapa yang sebenarnya kita gunakan satu penilaian diri sendiri, penilaian termasuk kuat, sudah itu observasi. Ya kan? Iya. Prosesnya banyak. Nah, proses yang banyak itu cukuplah kita itu menggunakan di situ. Nah, boleh kita memiliki argumen, maka sebenarnya untuk dengan sikap itu biasakan. Oh, boleh ya Pak. Nah, itu kita katakan saja. Maka ditambahkan pada penilaian dari hasil tindakan saja. Itu ada soal berkaitan dengan tes pengetahuan dan tes
Berarti tetap dimasukkan, cuman ada Ya itu maksudnya teori kan cuma dulu karena tadi persepsi yang dimaksud tidak penelitian itu. Ya kan? Ajeng sih bikin ketawa. Enggak. Ajeng bilang maksimal 5 berarti udah nggak usah terus lagi kan Pak. Minimal makan. Maksimal 5. maksimal lah, aku pun udah banyak ini yang nggak bertanya Pak. Udah lewat dari 5, jadi nggak usah tak tulis lah. Maksimal 5. Iya, Maksimal 5 benar kan Pak? terus katanya pertanyaan tadi dikasihkan ke Kak Aman saja. Ya enak nih aja. Aja belar tapi aja Iya. Berarti Pak, itu tadi terus lagi. Bapak untuk yang argumen tadi berarti bisa nggak Pak kita jelaskan itu sebagai ancaman sebagai ancaman kemarin itu Pak? Bisa. Terbatas waktu. Itu kalau kita mengajar. Sebenarnya dia itu kalau yang nama bagian ini kan dia minta cuma kalau kata mana. Nah, yang mana kemarin itu yang Bapak jelaskan yang terkait dengan jamaah itu pada bagian mana Pak? Dan misalnya lagi di pelajaran itu tahu-tahu ada pengumuman. Oh iya. Itu ada apa? Itu adanya di Adanya di siklus kan? Iya. Kalau Pak Siklus. Adanya sini. Nah itu Pak, Sebenarnya Pak, mereka kan ada semuanya namanya itu dibulatin atau ikutin gitu. Ada berapa? Nggak semua kalau 9,1 terus kita cuma nulisnya kalau 9%. Nah, kalau saran Bapak, kalau jika dia itu rata-rata, kan, itu akan menimbulkan desimal. Nanti 2 angka saja setelah Setelah sama banyak. Ini dibuatkan dengan 2 angka. Nah, masalah grafik kan apa bedanya? enggak kan kalau berarti kan ditulis siklus siklus 1, siklus 2. Dan di siklus kan pakai konsistensi penambahan. Nah kalau siklus 1 kan nanti ada penilaian kayak seumpama bisa belajar itu kan ada penilaian skala. Dan 2 kan grafik seumpama tuh ada hasil angka terus nilai sistemnya apa gitu. Nah, terkait dengan bab 4 ya. Nah, di bab 4 di hasil penelitian. Ini kan? Ini ya. Di hasil penelitian ini kan skenario hasil. Ini kan penjelasan hasil seperti yang disampaikan. Nah, di dalam keterangan, di dalam modul kan kita berpeluang untuk menampilkan atau ya kan? Menampilkan grafik. Nah, nanti itu kan dibuat sedemikian rupa sehingga nanti orang bisa mengerti contoh. Kalau dia menggunakan dia terang kata, nah ini misalnya tulis ini kata itu ada rincian kalau misalnya kita mau melihatnya dari segi dari segi tingkatan itu bisa. Nah, begitu juga misalnya hasil belajar prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. Ya kan? Dibandingkan Ketiganya. Nah, awal ini kan waktu kita membahas siklus 1 itu hanya membandingkan antara prasiklus dengan Siklus 1. Nah, ketika dia itu sudah ada siklus 2-nya dibandingkan lagi. Nanti ditariklah garis Besarnya. linearitas atau garis spreadnya ke bawah atau ke atas. Biasanya kan bisa saja kita narasikan. Misalnya di siklus 1 prasiklus dengan hasil
di saat masuk ke siklus 2 bisa juga misalnya siklus 1 sama siklus 2 saja. Tapi kalau pada akhirnya nanti tetap saja ketika siklus 1 dan 2 bisa. Yang ini ya? Ini ya? Nah, itu tempat yang tanya siapa, Pak? Kita itu menjelaskan apa yang mau ditanyakan oleh. Berarti kan langsung yang Itu Pak, setiap pertanyaan kan masuk ke sini. Kalau ditulis, tapi di bawahnya lagi ada kelompok dan karakteristik. Jadi subjek pendidik itu masuknya ke kelompok atau karakteristik. Soalnya sini satu subjek penelitian Pak. Jadi yang atau dijadiin satu judul semuanya Pak. Dengan kelompok dan karakteristik. Boleh Bapak menjelaskannya? Boleh Pak. Dia kan menawarkan alternatif kan, boleh Bapak menjelaskan. Coba lihat di sini. Ini kan sudah disebutkan bagian yang ini adalah informasi terkait dengan subjek penelitian, ya kan? Ini lokasi, waktu, tema. Di sini masalah kelompoknya. Nah, apakah ini dia menggunakan subbab khusus? Silakan, itu lebih bagus. Yang ini misalnya jadi 1, ini 2, ini 3. Supaya jelas. Nah, tapi ada yang perlu jelaskan. Di balik itu semua tadi ada di mungkin mudah-mudahan di video di kelas 2 1. Nah itu nanti kok harus ini aja. Kan katanya panas. Apa dah? Jadi kalau dilihat dari sini, coba perhatikan, kenapa Bapak sarankan dia itu menggunakan poin secara khusus? Karena nanti para korektor baik Bapak maupun tutor yang lain akan memberikan poin di sini. Kalau dia itu dinyatakan poin itu secara jelas, maka itu akan mempermudah menjadi tidak semua korektor itu minta dalam menggunakan teknologi. Sebiwa-biwa saja dia lihat itu kan poinnya ada. Nah kalau ada poin itu kan bisa jelas. Ya. Ya. Kalau saya Pak di Politika itu pakai mata pelajaran matematika kelas 1, kemudian ada standar kompetensinya. Itu subjek global nggak Pak? Enggak pakai. Ada penelitian waktu pelaksanaan subjek penelitiannya 19 dari 15 laki-laki 4 tidak ada Kayaknya bagus dibuat ini 1, 2, 3. Iya Pak, Iya, satu kan subjeknya itu. Nah, siswa kelas 5 itu lokasi kan 19 orang. Subjek informasi subjek penelitian itu satunya Lokasinya, lokasi penelitiannya di mana? Dan ini dilakukan di SD ini. Terus subjek nanti Beda Pak. waktu lokasi namanya kapan dilakukannya berarti kan subjek itu proses kita nggak ada poin subjeknya aja. Jadi kalau yang subjek apa? Nanti iya, kalau udah kayak gitu gamblang udah enak tapi nanti iya dan akhirnya kan nanti kok masih nggak mudah lagi Halaman 59. Coba buka halaman 59. asli Ini terkait dengan pertanyaan Ibu Subhana. Setelah ini kan berapa kan
Bapak. Bapak kalau buka data tersangka bisa pegang nggak Pak? Kalau kami ini mas kalau potong. Sembel. Iya, bukan data potong juga susah ada sebetulnya. Gue mana? Yang ini Bapak bikin. Sama aja lah. Dia mau baca virtual. Ya, RWV ini. Iya Kak, kalau di HP itu gimana cara ya Pak ya? Oh, HP-nya buruk. Sumpah kesimpulannya tuh. Kesimpulan Langsung ke situ ya, 7 poin ya. Suruh lempar tapi HP-nya mahal Pak ini. Punya cerita Pak. Pada kaki. Jadi pasar leka. Coba lihat. Terlihat dengan baik. Sudah Pak, dan melihat di situ Pak. Di dalam modul PKP ya, A-nya itu adalah subjek, tempat, waktu penelitian, pihak yang membantu. Ini kan form yang ditulis jadi laporan. Tapi di dalam bagian A yang ini, di dalam form form korektor, nah dia ini rinciannya itu ada lokasi, tempat maksudnya kan, ya kan? Kemudian ada waktu, ini ada waktu penelitian, kemudian ada tema. Nggak ada kan tema? Nggak ada kan tema? Nah itu. Tapi itu nggak ada Mas. Jadi lebih rinci yang Ya. Kemudian berikutnya ada kelompok. Ini ada kan? enggak. Yang adanya itu siapa yang membantu? Paling-paling kan nulis nama guru. Boleh, tidak masalah. Tapi kan kayak yang itu apa yang itu yang pertemuannya. Dua-duanya. yang ini format yang harus ditulis di dalam laporan. Setiap bagian yang ini, seperti bagian A nih, Bu Zakia, harus ada lokasi, ada waktu, ada tema, ada kelompok, ada karakternya. Karakter anak. Aku kan laporan yang pertama ini Pak. Iya. Mana sering banget ya Pak. Kalau Bukan lah bapaknya. Bapak ada kirim contoh PKP yang Iya, Pak. Ini ya Pak di Selayar. Di itu di yang Bapak kirim. Di WA dulu di awal-awal. Di sana kamu belum ngeh. Belum ngeh. Cakep bisa lah Pak. Yang pakai password sama pakai nama apa itu kan di situ ada Pak. Oh iya. Contoh laporan 1 sama contoh laporan 2 itu ada. Tidak yang jadi deh. Iya, itu tuh ada di Tapi kan Bapak sudah pesan, yang bagus tuh yang kamu tulis, itu bukan yang terbaik. Nggak masuk Ya, maksudnya gunakanlah laporan itu sebagai untuk mengembangkan ide dan gagasan. Mereka dikembangkan di Betul. Bapak yang satu itu belum sempurna. Yang itu yang artikel kemarin ya. Enggak Pak, kan di apa sih green apa itu loh, Pak? Oh iya. Di dekat anu tuh, nilai PKP ya. Nah, bisa dikirim Ya, yang ya, PKP yang memang yang sudah validnya Ini loh Pak, yang dihilangkan yang di endorse green endorse Laporan yang perfect. Perfect itu buku panduan. Ada juga Pak. Pak. Yang bagi gol Pak. Ais dapat Igo ya. Nah, di mana teman karakteristiknya gitu ya? Ibu bingung ya. Karakteristik yang panduan. Cek panduan ini.
pembelajaran mantik ada kan? Tapi urutnya secara spesifik. Maksudnya yang jauh pembelajaran matematika di SD. Kalaupun ada itu secara umum saja sedikit aja. Yang paling penting itu materi matematika itu, ya kan? Materi apa? Pecahan. Nah, pecahan ini. Karena kalau ibu belajar pembelajaran matematika itu luas sekali ya. Seluruh materi Ada yang ya, ini buang tadi ya. Masih belajar dalam masa depan kan. Tapi narasi di sini diganti. Kan dia peningkatan hasil belajar ya. Jadi peningkatan hasil. Oke. Mulai dari pengertian, tujuan, ini itu kembali penilaian matematika. Tadi pembelajaran matematika data hasil baca bawah. Maju mundur cantik ya ini. Masih belajar. Di dalam masih belajar mana ada penilaiannya. Akar-akar buat hasil belajar. Oke, itu mana nih komputer ini? Ini ya. Bawa ini Pak. nah, bapaknya sukanya melawak. Ya, bapak sekarang sudah letih juga dari pagi tadi. Enggak, biasanya ada Berarti ini tenaga sisa Pak. Hah? Ayo saya tenaga sisa. Pakai baju lembak. Oke. Nah, kita lihat ini subjek penelitian. Di sini kan yang diminta itu. Klik dulu ya nih. Ini gara-gara minta diklik. Nah, yang punya Ibu Zubaidah, ini kan kalau di sini kan diminta mencantumkan lokasi. Ini kan sudah nih subjek yang diteliti adalah siswa yang meneliti kelas 5 SD. Ini kan problemnya nih, ya kan? Kemudian minta apa itu? Kemudian minta waktu, ada tulisan waktu di sini. Enggak ada. Itu Tempat penelitian. di bawah tuh waktu pelaksanaan tuh waktu bulan Januari Mulai Januari sampai Februari penelitian, ini rinciannya kan? Rinciannya ada di tabel. Ya kan? Ini udah betul kan? Oke, ini tabelnya nih. Sampai 2 Februari. Nah, 2 Februari. Pak, Benar nih. Itu kan iya Pak. Dan mungkin bikin pas ujian kan Nggak apa-apa. siapa anak-anak Oh, kita sekarang. kalau yang masih khusus lain tanggal kapan? Nah itu Pak. Pecahan itu kan awal pelajarannya terus Tidak masalah dari bulannya gimana. Oh Masalah di kegiatan PTK. Kalau Kalau PTK itu kita harus input jadwal di dalam apa program semester. Program semester ya. Nah, kapan itu terus kuat? Tak ada kan kita sebelum di dalam program besok. Pelupan ya. Ya, oke, ini tanggalnya disesuaikan. Jadi sekarang saya itu berapa? semua tanggalnya Oke, berarti tidak apa-apa lah pas sudah punya dari tempat ujian. Cuma 1 bulan lah, cuma 2 minggu. Iya, ini kan terkait dengan tanggal 10. Kalau kamu mau menarasikan, misalnya kegiatan PTK ini diawali dari mulai kegiatan buat puasa kemarin. Kita sudah mulai awal dari PTK ya belum identifikasi masalah macam kan. Dia kalau mau dibuat lagi secara detail, misalnya dari identifikasi masalah, membuat rancangan perbaikan pembelajaran siswa 1. Berarti April sampai Mei ya. Nah, sudah pelaksanaan tanggal berapa? Kemudian tanggal apa? Direfleksi tanggal berapa?
Tapi secara garis besar setidaknya ada informasi siklus 1 kapan, siklus 2 Kalau ada siklus 3. kalau ada siklus 3 masukkan. Mungkin dia sampai siklus 3 Pak. Karena dia dikatakan berbagai bulan. Bukan Pak, pas siklus 2 itu Di bawahnya kan tema, dari Pak. Saya kan dapat tema. Gimana? Nah, gimana nulis karakteristiknya, Pak? Nah, kalau seperti ini nggak ada kan? Nggak ada, belum ditulis nih. Nah, gimana nulisnya, Pak? Di subjek, Pak. Jadi satu ini saran Bapak nanti ditulis saja lokasi penelitian. Yang kedua, tulis lagi waktu dan tema penelitian. 3, kelompok dan karakteristik peserta didik. Dijelaskan itu. Lengkaplah itu yang terkait dengan ini. Oke, Bu Zubaidah, Ibu Zakia. Ya, subjek itu kan yang dimaksud subjek itu kan peserta didiknya. Kan di sini sudah disebutkan di kelompok itu kan jelas loh berapa jumlah siswanya. harus diganti ya Pak itu yang subjek itu subjeknya masukkan ke kelompok. Subjeknya 3 ini Bu, yang harus ada di dalam laporannya. Dibikin ini diganti menjadi lokasi penelitian. Ini kan lokasi kan? Jadi kenapa Kak Nazli lebih cenderung membuat item yang ini? Kembali lagi, ini kan perkara yang koreksi supaya bisa memberikan penilaian itu maksimal, maka difokuskan. Nah, itu. Apa? Iya, yang koreksi itu Bapak ngasih nilai secara keseluruhan. Nanti kan ada nilai laporan tuh. Nah, untuk meyakinkan UT itu bahwa nilai yang Bapak berikan itu objektif, maka tutor lain ngecek. Bapak kasih misal 90 nilai Bu Zubaidah laporannya. Nah, kenapa 90 ya? Memangnya bagus laporan tuh, maka ada penyeimbang. Nah, tutor si Anu cek. Berarti tutor kedua itu berkontribusi juga Pak? Iya, memberikan informasi objektivitas. Jadi minimalnya